Oh, assalamualaikum. Tadi siapa tuh? Katanya mau kawin. Mau stres tapi kawin katanya, makanya maunya nggak ada. Ya orang tadi gua lagi di toilet. Beresin dulu. Justru gara-gara itu gua lagi duduk. Kok udah dipanggil mongol stres, kok ada suara ngomong? Bukannya gue yang ngomong. Iya, dia stresnya dulu, maunya nggak datang, stresnya dulu. Lu cewek. Oh iya. Ntar kalau gua sebelahan sama dia, dikirain gua pacaran sama dia. Padahal lagi musik. saling. Minta restu kan mau mandi. Senior, Taman Lawang belum dibentuk dia udah baru nanam pohonnya doang, baru 2 rumah dia udah di dalam. Anda salah. Dia lebih senior. Dia panggilannya Ciko. Atasnya Cici, bawahnya Koko. Nah, tahu kan? Jakunnya aja belum diangkat. Ini yang kemarin yang di Thailand itu. Betul. Yang operasi. Betul. Anggap aja gitu. Betul. Oh iya. Tuh, ini potongannya nih, Pinya. Kenapa sama mukanya ya? Bentar. Berapa bang? Setan. 500. Pinya mongol dipotong gopek udah ya. Ya Allah, Hitungannya gitu ya. belum Potong gopek udah. Gak apa-apa, ada bos di sini juga. Ya kan? Minggir. Itu udah. Jarinya jangan ngondek brother ya. Jangan. Bapak juga takutnya ada KPI di ujung. Oh tenang aja, kita live-nya stasiun TV yang baru namanya. Itu apa? CCTV. Oh iya. CCTV kan cuma buat data. Permisi bapak juga jangan ngondek. Brother. Iya bro. Oke, sama-sama bro jangan brother ngomongnya. Sis, dibeli ya sis. Cancel. Ya Allah, mujur gua. kita ajakin ngobrol mulu ya, materinya lupa ntar dia. Gue suruh stand up ya? Ya, Oh iya, iya, gue kan suruh dibayar stand up ya. Oke. Permisi bapak ulangi. Bapak belum official diundang, bapak keluar dulu. Oh iya. Oh nah Ya Allah. Kalau kita panggilnya baru masuk. Lu kalau gak ingat gue masih sesama sama lu, udah gue kutuk jadi batu. Deh buruan. Kayak mama ya, marah-marahnya kayak mama yang punya kosan gitu. Ini mama gitu. Galak banget. Mama stres. Terima kasih. Thank you. Ya, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Selamat malam semuanya. Sehat. Cakep. Perkenalkan, nama saya Mongol Stres. Saya adalah seorang stand up komedian. Orang nanya kenapa sih Mongol lu lebih milih jadi stand up dibandingkan jadi pemain film atau sinetron atau jadi penyanyi kayak gitu. Kok seninya ngambil yang stand up? Saya bilang ya emang itu yang paling cocok Pak, karena mendukung dengan muka. Anda tahu kan stand up lebih enak ngejelekin diri sendiri daripada orang lain. Tahu-tahu nanti dikirim somasi meninggal karir dia, ya kan? Apalagi kalau dari sisi muka gue lebih cocok memang copet Pak. Itu aja, karena itu memang terbukti nyata sampai hari ini. Dari 2011 gue jadi stand up. Ya gue kalau ke gereja, di gereja ada yang hilang HP, ya segereja itu ngelihatnya ke saya. Karena kebetulan saya beragama Kristen, lagi enak bro, lagi doa Tuhan, atau di belakang berisik handphone gue mana, sebaris itu ngelihat semuanya. Jadi gue tertekan Pak di agama sendiri. Gue sampai doa sama Tuhan, kalau kayak begini gue mau pindah agama. Capek loh ada yang hilang HP gue, temen gue nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal juga. Iya juga ya kan, umat muslim kan kalau sholat Jumat sandal di luar ya Pak. Nah terus ada gue di situ ada yang hilang, siapa lagi yang dituduh kalau bukan gue juga? Itu sandal, coba kalau gue nyender deket kotak amal, dibakar Pak gue. Jadi bingung Pak dengan muka. Kalau gue manggung di luar negeri coy, bener. Gua ke Korea, ke Jepang, ke Thailand, Mongolian people, like Mongolian face, gua kan bangga bilang muka gua ternyata diakui sebagai ras Mongol. Kenapa di Indonesia muka gua tuduhannya kalau gak tukang copet, tukang hipnotis? Kalau gua mau main film Pak, saya udah 48 film yang gua mainin Pak, itu di luar cameo. Dari 48 jadi cowok Pak. Itu doang 4-4-nya kok jadi bencong Pak. Bapak kira enak Pak jadi bencong.
itu gak enak banget. Cuman karena 150 juta gua iyain, Pak. Gua kalau boleh hidup gua tertekan disuruh pakai stoki, legging jala-jala. Ya Allah, Bapak di surga gitu ini lagi. Gua nggak tahu gimana make. Gua tanya nggak dijawab. Ya gua coba pakai sendiri. Gua buka celana dalam, gua masukin stockingnya, gua pakai celana dalam, selesai syuting semua sedalam-dalamnya berbentuk jala. Ngepres. Kita nggak tahu, bos. Udah filmnya udah booming, di gerejanya marah. Masa anak Tuhan jadi bencong? Pilih dong karakter yang tidak mempermalukan Tuhan. Gue kadang-kadang pingin gue gambar takut dosa. Pak, gue gak bisa milih jadi apa. Selama Rio Dewanto, Chico Jericho, Hara Herdian, Aldiano, Algasali masih hidup. Susah bos, gue nyampe di situ, Pak. Udah mujur kelihatan muka, coy. Gue diganteng-ganteng serigala cuma manggilin Aldiano, bro ditabrak mobil. Itu doang. Gak ada karakter lain. Naik enak turun oga sama Om Indro. Gua jadi kuntilanak. Seharian gua syutingnya di atas pohon angkring, Pak. Itu cocok di situ, Pak. Gak mungkin kan gua mendampingi Aliando, Pak. Jauh banget. Loh yaudah bincang aja, yang penting dibayar dan bayar pajaknya rajin itu. Gue marahin, gerejanya balikin perpuluhannya. Jadi gue jadi bencong, lu marah, duitnya diambil. Jadi orangnya itu gimana? Oleh santai aja. Kita tuh orang Indonesia tuh harusnya santai, gak usah ribet dalam hal hidup, coy. Oh kamu makan, kita harus hidup sehat biar umur kita panjang. Umur panjang ditentukan sama Tuhan kita, bukan sama makanan. Di orang hilang makan di tong sampah lama mati, Pak. Dibandingkan kita yang tiap hari nge-gym, makannya pakai brokoli, ngoseng-ngosengnya pakai minyak zaitun, pakai beras merah, game overnya lebih cepet. Di temen gue cuman diajarin, katanya kata dokter, brokoli itu nggak boleh dicampur wortel karena akan menghasilkan zat enzim ini. Jadi cuma cocok wortel sama sawi putih. Brokoli hanya cocok cukup sama dia atau dipakai ini asparagus. Mumet aturan hidupnya. Jangan pakai limol, pakainya minyak zaitun. Cuci tangan jangan pakai sabun itu, kumannya masih ada 1%, harus pakai sabun ini. Mumet, Pak. Gak boleh dulu, jangan pakai nasi merah, takut gendutnya. Harus jangan pakai nasi putih, pakai nasi merah tuh bagus, karbohidratnya dikit. Padahal kan enakan nasi kuning, Pak. Coba nasi putih, nasi merah, nasi kuning enak mana? Nasi uduk. Jadi kita jangan ribet, coy. Orang zaman dulu hidupnya lebih santai, mereka buang air cebok, nggak cebok juga hidup. Coba lu tanya orang zaman perjuangan dulu, nenek saya meninggal umur 106 10 hari. Orang nanya kenapa dia matinya lama, orang dia budak. Kenapa budak dipanggil orang aja dia nggak denger, kalau yang dipanggil Tuhan. Jadi rahasia umur panjang bukan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Budak, Pak. Sama saya dari umur 70 dia dipanggil Yohana. Yohana. Malaikat ngomong, bos, budak. Lama mati nih orang. Coy, dibunyiin telolet anak truk aja dia nggak denger, apalagi bunyi telolet di atas. Jauh, Pak. Dia sampai 106. Gua tanya kok bisa nyampe 106. Ini jawabnya, coba gua tanya sama lu. Gua hidup sama pelan. Gua lagi buang air, tahu-tahu ada bom. Nah, gua mau cebok apa lari? Dia udah kalau bilang, bener juga ya. Dia lagi jongkok nih. Ada bom, ting. Dia nggak mungkin cebok, Pak. Perintahnya kalau ada bom harus tiara atau lari. Terus gua tanya, terus Oma lari? Ya lari, no, yang penting selamat. Terus ceboknya nanti Jo itu belakangan dipikirin. Nah terus gimana kalau keinget, yo cari daun pisang mau saya beli.
Daun pisang Pak dulu, kita sekarang dikasih tisu di mall ngeluh. Lu mau gua ganti daun pisang? Gua pernah ngerasain Pak pakai daun pisang waktu ikut pramuka Pak. Setebel apapun Pak robek. Percaya sama gua Pak. Kalau nggak percaya lu urus proyek pakai daun pisang robek coy. Gua selembar sampai 15 lembar tetep koyak. Dan cuman Indonesia ada apa-apa kena di tangan pasti dicium. Udah tahu kenapa dicium PA. Jadi hidup ini gak usah dibuat ribet. Lu mau makan aja, selama itu halal nikmati. Kenapa kita berpatokan yang ribet-ribet? Orang zaman dulu aja 4 sehat 5 sempurna. Iya kan? Kagak ada tuh mati HIV. Nggak ada, paling polio, beri-beri doang penyakitnya. Kalau nggak sakit cacar. Cacar juga disebut pakai ansiklofir juga sembuh. Ribet amat sih hidup. Jangan dibuat ribet. Nggak punya pacar nikmati. Berarti Tuhan izinkan kita nggak keluar duit banyak. Karena kalau kita standar pacaran kayak zaman dulu enak, Monas udah keren. Di sekarang cewek diajak ke Monas, ya ditinggal lu coy. Apalagi gini anak Jakarta nih, Monas yuk, hah? Monas Pak. Hari ini kerak telur lagi ting aja Pak. Lagi ting aja kan bingung kan, Monas kan lebih enak, kita bisa mandengin apa bulan, bintang, bisa ngeliatin emas di atas itu bener apa enggak. Ya kan bisa di situ bisa ngapa-ngapain aja, kita juga bisa belajar banyak. Nah sekarang standar cewek nongkrong kan mall Pak. Ya kalau atrium mah kita masih mampu. Neng atrium yuk. Hah? Hari gini Bang atrium ST dari 77 lagi. Padahal itu kan enak makanannya Pak. Cuman terus maunya kemana dong ya Allah? Senayan City dong Bang. Ini puncak gue coy. Ini biar gue juga artis Pak. Senayan City ST manis 27.800 per gelas. Ini gue beli gula di kampung dapat 2,5 kilo. Ngomong daripada ini jangan dibuat mumet coy. Kan kita biasa ngasih cewek kita neng, ini ada hadiah dari abang, kita kasih bra merek Wakol gitu ya, atau Triumph, dibuang. Ini kan mereknya emak-emak. Lalu lu maunya apa nih? Victoria's Secret dong. Ya Allah coy, BH-nya dia 300.000 isinya. Kinumet jadinya. 5 sensa 380 itu baru branya, belum isinya. Itu jangan marah, kita Indonesia negara cabai-cabian termahal. Kemarin 80 juta tembus. Jadi kadang kita tuh jadi mumet, apalagi kayak gua muka begini susah nyari cewek Kak. Kenalin ke orang tuanya ngeliat atas bawah. Udah gitu sekarang musimnya banyak kan cowok sama cowok. Gue kadang-kadang pingin marah dosa, nggak pingin marah juga kayak aneh. Kemarin di mall di Jakarta ada cowok dua cowok suap-suapan di food court. Gue pingin gua gampar nih kalau kayak gitu. Itu kalau pakai 170 KUHP udah gua gambar beneran serius. Di suap-suap aja temen ngomong ngapain sih mau lu marah? Ya gua udah lama gak ada yang nyuap Oneng. Ini juga pingin disuap, mau siapa kayak nyuap atur aja deh, nenek-nenek juga jadi gua jabanin. Udah lama gak ada yang nyuap bos, tapi sekarang banyak cowok. Coba cek malam minggu kalau anda suka ke Jakarta, di mall-mall banyakan yang jalan apa? Cowok sama cowok. Orang nanya tuh kenapa bisa? Kan lagi musim. Kok bisa musim? Ya pelajaran sekolah yang nyuruh cintailah sesama. Disuruh bos. Ya kan? Pelajaran PMP tuh, Pendidikan Moral Pancasila bab 8 halaman 27. Perikopnya cintailah sesama. Didukung provider HP karena sesama lebih murah. Cowok normal sama enggak.
Cowok normal dengan tidak normal tuh sama-sama pakai baju V-neck. Hanya beberapa fisik tertentu terlihatnya. Untuk nyari tahu juga nggak usah ribet lah. Pipis juga ketahuan. Kenapa ketahuannya? Semua laki-laki pipis itu ngadep tembok, ya kan? Cuma di ekspresi doang yang berbeda. Ekspresi kan ada yang namanya autism style. Ini autism bukan melecehkan teman-teman autis, tidak, maksudnya dia kayaknya nggak peduli gitu. Ada yang ekspresionis jadi. Yang kan normal gimana pipisnya sama kaki juga buka, nggak ada pipis begini. Anjing pak, di orang mah pipis begini, bedanya di mana? Ngadepnya. Normal tembok dia nyamping. Jadi kalau di kantor ada yang ngadep nyamping langsung tanya sesama ya. Jadi hidup ini jangan dibawa mumet. Besok kita mau pilpres, gak usah ribut pak. Nggak usah berantem, yang kita lakukan hanya berdoa aja. Yang terbaik menjadi pemimpin Indonesia. Setuju? Kenapa kita harus berantem? Orang dua-duanya orang Indonesia. Pak Jokowi orang Indonesia, Pak Prabowo juga orang Indonesia. Kenapa ribut? Satu kan bukan dari Zimbabwe. Dua-duanya putra terbaik bangsa. Doain aja sesuai hati nuranimu, colok di dalam bilik. Nggak usah teriak-teriak di luar. Orangnya kenapa lu gak dukung paslon? Gua dukung kan nanti dicolokan, bukan diomongan. Kalau diomongan kan bayar coy. Endorse dong. Jangan, gak usah ribut coy. Itu benar gak? Itu aja. Kenapa ribet? Saya stand up komedian 8 tahun sampai hari ini saya belum pernah ditegur oleh siapapun. KPI belum, Komisi Penyiaran, TNI, Polri maupun Ormas belum pernah ada yang negur. Ya paling gereja yang negur. Ya karena saya Kristen. Orang kenapa ditegur? Oh ya saya marah-marahin pendeta di panggung. Kalau lagi stand up, kenapa marah? Ya karena gereja kadang-kadang pendetanya doanya nakutin pak. Orang nanya doa apa mau yang nakutin? Doa yang minta Tuhan suruh datang. Coba anda yang orang Kristen pasti dengar begitu doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini, suruh datang. Di Alkitab dibilang kalau Tuhan datang kiamat one. Tuhan lagi di surga disuruh turun, dikirain Tuhan itu celup naik turun. Tidak begitu pak. Karena dia bagaimanapun di agama Muslim juga dibilang Isa Al-Masih datang, apa yang terjadi? Kiamat pak. Nah jadi kalau saya ke gereja pendeta doa Tuhan hadirlah di tempat ini, gue langsung pulang goblok. Jangan dipanggil PA. Serius gue kalau dengar begitu gue langsung pulang. Gue langsung kenapa pulang? Gila nih bercanda aja kurang aja. Bercanda disuruh datang. Gak boleh begitu. Saya manggung kemana-mana juga sama. Saya nggak pernah malu jadi orang Indonesia. Saya malu di Afrika, di China, saya selalu banggain Indonesia. Serius, kita harus bangga atas bangsa kita sendiri. Di luar negeri coy, musimnya 4, kita musimnya cuma 2, panas sama hujan. Ya paling ketambahan musim durian, rambutan. Itu dan di sana ada salju. Kita aja kerendam air menciut, apalagi kena salju. Hilang pak. Coba, ini banyak orang juga ini ngeselin di kolam renang. Bukannya berenang, berendam. Boleh cuy gerak bro. Ih gak apa-apa kalau gue berendam. Cuy ini air bukan minyak tanah. Kalau minyak tanah melat, air menciut. Juga orang di kolam renang tuh suka kurang ajar, pipis di kolam. Ih kok bisa tahu? Ini ketahuan orang pipis di kolam. Bagaimana caranya tahu orang pipis di kolam? Merinding. Nah itu pipis. Dia kalau di kolam kan pipis begitu. Baru selesai. Di kalau pipis lu warnanya bening kan bagus.
kuning P. Terus gimana kalau biar gak ketahuan ya jalan sambil dikibas. Jadi santai-santai aja, hidup ini tuh enak loh. Indonesia ini negara luar biasa. Semua kita punya. Perekonomian kita mulai stabil. Jangan apatis dulu sama bangsa sendiri. Nikmatin aja dulu. Amerika butuh ratusan tahun, kan butuh 100 tahun baru jadi luar biasa. Kita masih 73. Banggain aja, di luar negeri gak ada pocong, di Indonesia doang ada. Di Thailand aja gak ada. Di Indonesia pocong itu adalah setan paling lucu di dunia, Pak. Lo orang ujungnya diikat begitu kan kayak dodol, Pak, lucu loh. Tapi anehnya kita Indonesia lihat pocong pucat, pingsan, kesurupan. Kenapa takut sama tuh yang namanya pocong? Ini pocong gak bisa ngapa-ngapain kita. Dia gak ada tanduknya. Tapi kan lompat, gak mau lompat itu kan ngejar, minta tolong buka. Dikoi pocong gak bisa ngekek jadi. Itu tuh maksudnya bro, bukain dong. Kenapa kita takut? Ditakut dong, ya udah. Lo mau bacain apa pocongnya? Mau dibacain ayat kursi, mau dibacain ayat Alkitab, bisa. Cuma yakinkan dulu pocongnya agama. Ditakutnya kan beda agama, nggak kena tuh bacaan. Iya kan? Jadi musir setan jangan langsung dibaca, tanya dulu. Sorry, agama apa? Kalau dia yang musir ustadz, ternyata suster ngesotnya Kristen, mu'alafin dulu. Jadi nggak usah ribet, pocong itu nggak takut sama apa-apa, Pak. Mau dibacain ayat apapun ya dia mungkin takut, tapi selama kapas di telinga nggak dicopot, dia kan tidak dengar. Lu coba di nonton film pocong, pocong cuma begini doang. Kayak dia nggak denger, Pak. Tapi pocong takut sama apa sih? Portal. Pocong itu pucat lihat portal, Pak. Sepinggang kita bisa lompat. Di portal bukain apa? Tapi kenapa kita stres? Emang setan Indonesia mana sih, Pak, yang nakutin? Buto ijo, nggak bisa gede badannya, masih gedean Hulk. Ya kan? Jadi kita diajarin juga oleh Pak, 5 meter di bawah tanah, lu lompat-lompat juga dia nggak berasa. Kenapa kita harus permisi, Pak? Terus dia nyahut silakan deh. Dia meninggal berdiri, Pak. Terus apalagi sekarang banyak berita tuh laki-laki tuh kayak kurang percaya diri dengan punyanya sendiri. Ada yang sampai disuntik pakai minyak lintah Papua. Tahu game over. Ya udah punyanya segitu banggain aja, Pak. Nggak usah dirubah-rubah. Dan buat yang gede-gede jangan tak kabur. Kadang-kadang bikin gua gampar ya. Di pipis, aduh ya Allah, urinoir di mana, berdiri dari mana? Urinoir di tembok, dia dari sini. Kita yang kecil kan langsung goblok gede banget. Dan kita yang kecil ambil senempel-nempelnya, Pak. Malu ketahuan. Ini kenapa harus dipamer sih, Pak? Sebesar itu punya Anda. Ingat baik-baik buat kaum pria yang hadir pada malam hari ini. Kebahagiaan rumah tangga kita tuh nggak dilihat dari besar kecilnya punya kita, Pak. Lu punyanya gede mau dibanggain, Pak. Nggak mungkin bisa ngalahin punya gajah. Gua pernah lihat gajah pipis, Pak. Gua sampai lompat goblok. Udah hitam, Pak. Gua buka Google, Pak. Ya Allah, ternyata gajah 48,12 cm, Pak. Kuda juga begitu, ya ampun, apalagi onta, Pak. Onta 78,69, perhatikan pinggang nomor 8. Si gede-gede semuanya mereka, tapi coba cek anaknya, Pak. Gajah anak 1.
Ngotot beranak 2, betinanya meninggal. Kuda anak boleh sampai 5, tapi lebih banyak cacat daripada yang normal. Onta 1, lu bandingin sama tikus, Pak. Gua buka Google, punya tikus jauh kecil banget, Pak. Aduh, kayak paku payung dipotong gini. Ya Allah, tapi anaknya, Pak, gak ada anak apa tikus anaknya berapa? 22, Pak. Babi juga begitu, Pak. Saya cari di Google, ayam juga begitu, kecil banget, tapi anak serenteng. Babi itu anaknya sampai bisa 12. Selalu bermasalahnya di payudara mamanya babi, selalu cuma 8. Berarti kalau anak 12 ada 4 anak babi gak netek. Nah itu yang babi homo, Pak. Ada yang dijual di mall-mall di Surabaya, ada tuh babi laki dipitain pink. Nah itu babi yang gak netek. Babi buat dijual. Ngapa sih kita harus gak bisa mau gue harus begini, mau gedein, disuntik gak usah, antupin pakai tawon 4 sisi juga bagus, simetris gedenya, tinggal doa Tuhan hilangkan sakitnya, kekalkan bengkaknya, itu doang bisa. Terus ada yang protes, mau gak boleh begitu, masa manusia disamakan dengan binatang? Ya udah kita ke manusia. Arab dan Rusia tuh gede-gede, Pak, punya mereka. Tapi penduduk terbanyak di dunia dipegang Cina, India, dan Indonesia. Jadi kebahagiaan rumah tangga itu tidak dilihat dari besar kecilnya, tetapi bagaimana kita menghargai pasangan kita. Itu hargai pasangan, dan ini membuktikan. Nggak mikir kalau ini materinya jebakan. Dia tepuk tangan itu yang kecil. Ada tepuk tangan pakai sorak. Ketahuan kecil. Yang gede kan tepuk tangan. Ketahuan ternyata minimalis yang paling-paling. Jadi santai aja hidup ini. Terus orang nanya, lu mau gimana? Ya gua mah santai-santai aja. Saya keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kemarin saya manggung di Teluk Bintuni, sebelumnya di Jayapura, di Sentani, Adipura. 4 hari berturut-turut keliling Papua. Saya penasaran nama Koteka. Ini Koteka sebenarnya apa sih gitu? Saya tanya, Bapak ini apa? Nah, ini Koteka Ade. Wah, ini lucu ya gitu, kayak tabung-tabung begitu gitu. Buat itu bagaimana cara pakai, Bapak? Nah, ada mongol punjalana buka sudah, telanjang. Nah, terus yang ada mongol burung kasih masuk ke dalam. Ini masuk, Pak. Masuk. Dia aduh ya Allah masuk. Gue langsung bilang sama manajer foto. Si bapaknya bilang bukan begitu, ada mongol pungkot Koteka lipat ke atas, disuruh taruh ke arah dada. Nah ini masalahnya. Masuk sih masuk, bapak dilipat dia lorong. Ya, besok kalau mau bikin dia triki di Papua, cuma mau bilang jangan coba kalau kurang yakin. Gue mau bapak melorot 4 kali, Pak. Gue lebih lari. Ternyata kan di dalamnya ada minyak, Pak. Jadi yang melorot. Di gua malu di depan orang terbasah. Gua bilang beli double tip. Ungu deh, yang penting bisa netep di dalam. Jadi saya stand up di depan pemerintah. Saya bilang tolong pemerintah campur tangan dengan Koteka. Harus ada standar SNI. Buat yang ukuran berapa yang boleh pakai. Kamu tahunya kita jebakan Batman, Pak. Ya Allah, harus dipakai double tip biar tetap. Kan gak lucu. Tapi ya jadi lucu sebenarnya. Jadi saya stand up selalu tentang Mongol dan orang tua. Saya mama Manado cantik banget.
Sekarang beliau usia 73 tahun. Bawaannya dari usia 70, setiap hari dia ngomong. Masalahnya bukan salahnya di mongol, salahnya di dia. Kenapa dia salah? Waktu muda dia tato alis, Pak. Cakep. Ya usia menua, Pak, kulit kan menciut. Jadi alisnya turun, Pak, di bawah. Jadi sebelumnya ada di sini, Pak, sekarang turun di bawah. Jadi dia mau kemana-mana ngomel-ngomel, aduh suci, aduh. Yang salah dia. Ke gereja, Pak, ya dari jam 4 pagi ngompres alis pakai es batu sampai setengah 9, karena gereja setengah 10. Cakep pakai es batu, netep. Ya Allah, nyampe di gereja baru memulai ibadah, kena AC, turun lagi, nggak jadi ke gereja. Saya bilang ini yang salah dia, itu yang diomeli. Mau bilang ya udah ayo kita ke dokter, apa sih namanya facelift. Dia bilang jangan. Tuhan mama tahu, Tuhan tahu mama pemuka begini jangan dirubah. Lego juga begini nggak merubah, Pak. Sebenarnya saya ingin bisa mancung hidup. Itulah kenapa saya pakai kacamata selalu di atas, Pak. Karena kan yang minus otak saya bukan mata saya. Jadi saya mata aneh, otaknya aja yang minus. Jadi saya kacamatain, Pak. Itu karena kalau taruh di sini juga kelamaan turun ke bawah, jadi taruh di atas. Pengalaman hidup, Pak, saya stand up komedi satu-satunya bisa tampil. Pernah stand up di 2 presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Apa yang enak? Enak, Pak, kita bisa membuat mereka tertawa. Yang gak enak apa? Gak bisa diundang makan siang di istana, Pak. Aduh itu enak banget, tapi aduh berat, Pak. Kita datangnya siang, selamat siang, Pak. Selamat siang, ayo kita makan siang. Di Pak Jokowi yang ngambil, Pak, paling pertama tuh nasi. Kita kan nasi lihat dia ngambil berapa centong. Ya Allah, ternyata setengah centong dibagi 2. Lah kita yang di belakang kan udah dari tadi nunggu lapar loh sebenarnya. Itu cuma nasi segitu ya kurang. Di belakang aja berapa? Kita kan pengen ngerasain beras istana. Kita di rumah beras 9.000 per kilo, nggak mungkin istana begitu kan, pasti premium rice. Jadi kita ngantri, bapak ngambil itu, semua serombongan ngambil yang sama. Padahal sebelah situ ada sate, ada bakwan, nggak ada yang ke situ karena tuan rumahnya nggak ke situ. Jadi Pak Jokowi ngambil sup, semua ngambil sup. Pas duduk makan bersama, bapaknya di sini, kita di sini. Ya, kita anak kampung, Pak, maunya paling 5 telan ya, Pak, ya. Ini makan depan presiden, Pak. Kelakuannya ke bawah, 5 kali gigi telan, bapaknya belum nelen. Gak mungkin kita nyendok, Pak. Terpaksa ikut gigit padahal udah kosong. Gak mungkin nyendok, Pak. Kayak rakus, Pak. Jadi kita punya nggak ada nasi, rombongan kayak kambing. Udah di dalam itu lagi pencernaan. Itu gimana ribet, Pak. Aduh, tapi bahagia ya bahagia, Pak, bisa membuat, bisa foto bersama, masuk istana, ya kan? Biasa kita di Ancol, istana boneka, sekarang istana negara, ya kan? Orang bilang, yuk kita ke Australia. Sekarang di Australia ada game kayak Ancol yang adrenalinnya paling keren di Asia. Saya bilang ya Allah nggak usah lah ke Australia, kemahalan tiketnya, ke Ancol aja. Di Ancol ada mainan adrenalin terbaik namanya kora-kora, tapi bautnya 4 dibuka. Paling cakep, swing terus goblok Tanjung Priok. Itu adrenalin. Kalau nggak pegang setrum itu juga bagus. Kenapa kita harus ribet? Tapi saya boleh minta izin panitia siapin tisu, boleh? Oke, saya butuh tisu. Bos, izin ngajak teman-teman yang lain ke depan, boleh ya, Pak, ya? Asik, belum nggak dateng. Foto mono. Saya mau nyari karyawan cowok normal, duduknya hati-hati ya. Abang yang megang handphone ke depan, Pak.
pilih Mongol yang manggil, apa Tuhan yang manggil? Yuk Pak, ke depan Pak, satu asik. Lu yang satu Pak, jangan ketawa-ketawa merasa kena juga. Dua orang dari sebelah sini, saya cari dua orang sebelah sana. Cakep, berdiri di sini Pak. Oke. Jangan pada nunduk. Biasa aja yang manggil artis lo, bukan Tuhan. Ya udah lo yang nunduk maju. Maju brother. Maju, asik. Siapa lagi sebelah? Sedang terjadi. Berarti sekarang posisinya jidatnya sedang basah. Anda megang tisu. Lap jidat Anda dengan tisu yang Anda pegang sekarang juga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Anda. Gua dikerjain, kalau dikerjain ya gua apa-apain ke berempat ini. Sebagai pakar homo internasional, saya akan memberikan penilaian dari 4 pria yang tampil di depan kita. Tidak ada satupun yang normal. Kenapa? Karena cowok normal kalau jidat basah nggak pakai tisu, dipakai punggung, dipakai tisu, dilipat lagi. Kayaknya ngeresep banget jadinya ini kan, yang dilap jidat, yang bengkok mulutnya. Jauh normal gak segitu Pak. Tapi emang kita begitu, gampang dibodohin Pak. Gampang dikerjain. Di mana bukti? Tentang pelajaran SD kita juga gampang dibodohin kan. Coba masih ingat pelajaran ini Bu Budi, ini Bapak Budi? Masih ingat siapa nama orang tuanya? Sampai hari ini gue udah lulus, udah master ekonomi, gue nggak pernah bisa dapat data tentang orang tuanya Budi. Karena pelajaran sekolah cuma ngejelasin ini Ibu Budi, ini nah ibu siapa gitu loh, bapak siapa. Udah begitu, aduh ngeselin banget. Mereka yang ke Bandung, satu berangkat jam 9, satu 9 lewat 10, perjalanan Jakarta Bandung 3 jam. Ditanya siapa yang duluan nyampe. Lah orang Jakarta Bandung sama itu belum 3 jam Pak, belum ada jalan tol. Dulu masih lewat puncak, 3 jam baru nyampe Gadok Konen. Lagian abang ade kenapa nggak semobil gitu. Harus pakai ada yang satu berangkat 9, satu 9 lewat 10. Yang paling ngeselin itu pelajaran Wati Pak, kelas 3 SD bab 8 halaman 12. Itu ngeselin. Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo, 1 kilo telur 750, dan Wati membawa uang 5.000 rupiah. Berapa sekilo? 3,5. Beli berapa kilo? 3. Bawa duit berapa? 5.000. Pertanyaannya berapakah kembalian? Kita kayak orang goblok, kita jawab Pak. Orang yang ke pasar Wati kok kita yang jawab. Ribet banget hidup kita sih Pak. Pak yang ke pasar Wati bukan elu. Lu jawab aja sama Wati yang tahu. Kita yang ikut-ikut. Ini kalau lu pingin tahu ya susul Pak. Diribet lu pelajaran SD. Lah sekarang, aduh, dulu kita anak kecil filmnya Si Unyil. Ada didikan moralnya Pak Olga Nodong, ada Pak Raden yang memberi nasihat. Sekarang anak kita dibombardir dengan film yang gak jelas juntungannya. Marsha and the Bear. Anak umur 4 tahun, gaulnya sama serigala sama beruang. Di gua bingung ini anak siapa sih sebenarnya? Ya Allah, lu gaul sama ayam aja mati, apalagi sama serigala. Dan nakalnya ya ampun Tuhan Yesus, nakal banget sampai serigala sama beruang yang kabur nggak bisa ngurusin anak. Itu baru Marsha, belum Shinchan Pak. Itu kalau Shinchan sama Marsha kawin Pak,
tinggal di dekat rumah saya di Mampang, gua jual tuh rumah, Pak. Gua nggak mau tetangga anak setan gua dulu. Belum lagi Dora, ya Allah, gua nonton Dora udah 4 tahun. Gua nggak pernah lihat orang tuanya. Ini Dora anaknya siapa? Umur 7 tahun kerjaannya pelayapan. Gua belum pernah lihat Dora di rumah, Pak. Gua nggak pernah lihat Dora tidur siang. Jalan terus kerjaannya. Gua pikir ini anak siapa ini, bapaknya kurang ajar. Bukannya dididik tinggal di rumah, anak cewek layapan. Dibikin kesel tuh ngapain? Selalu nanya. Lu pernah nggak nonton Dora nggak nanya? Nanya mau kemana Pak kita hari ini? Ya kalau PA lu yang jalan nanya. Ngeselin tuh si Dora itu tengah jalan lagi jalan, tahu-tahu ada serigala. Bukannya lari, dia nanya ada apakah di belakang Dora? Itu serigala nih, bukan bebek. Yang bikin gua TV gua banting gara-gara itu yang nanya terakhir, mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Dia ngasih clue 3. Dan kita kayak orang goblok jawab ke pantai. Dia teriak, tidak, kita ke hutan. Ini gua banting sumpah. Tapi kalau begitu kenapa nanya? Sama juga dengan film SpongeBob. SpongeBob and the Gang tinggalnya di dalam laut, betul? Dibikin di Batam, betul? Penjelasannya kedalaman laut 500 meter, 15 meter. Masa bisa masak air? Di Tuan Patrick sama SpongeBob dimarahin Tuan Krabs duduk masak air. Di otak gua mikir, ini air dari mana? Tapi kok jalan dalam air? Udah gitu karakternya nggak jelas. SpongeBob terbuat dari apa? Sport. Patrick binatang apa? Hah? Bintang laut. Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya Tuan Krabs. Paus. Dibahasa kepiting beranak paus. Nah ini anaknya siapa, mamanya gitu. Dikesel loh, itu baru film, belum lagu. Kita harus akui Indonesia lagu banyak yang gak jelas kan. Masih ingat lagu Burung Kutilang? Di pucuk pohon cempaka cemara ya? Begitulah, ketahuan sekolah berarti. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita coba nyanyi. Mengangguk-angguk sambil bos, gua beli tuh burung kutilang. Gua penasaran dengan burung. 4 tahun gua pelihara nggak pernah bunyi. Ini burung apa? PA bener lagu serius. Berapa warna pelangi? Berapa? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Habis. Cuma 3 Pak. Cacat pelangi Indonesia. Di luar negeri 7 kita cuma merah, kuning, hijau. Ada 4 warna lagi kemana Pak? Ini serius, ini yang bikin siapa? Aduh, kalau pelukismu Agung, udah tahu siapa yang lukis? Agung, kok nanya siapa gerangan? Agung oneng, ribet amat sih. Sama juga, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Siapa yang bilang nanam jagung harus dicangkul? Saya ke Grobogan di Jawa Tengah berarti ya, Semarang area itu Purwodadi kalau nggak salah. Ternyata nanam jagung Pak cuma pakai kayu yang dicolok-colok. Ini kok kayu yang dalam? Ini lu mau nanam apa?
Lu kalau cangkul ke dalam kan mati bibitnya. Di ini cangkul yang dalam kemungkinan jenazah. Ini bener. Di tanah kecil, di langit yang habis acara lu keluar sono, lu lihat ke atas. Malam gelap hitam PA yang bilang biru siapa? Lu buta warna kalau percaya itu biru. Balonku ada 5, warna pertama warna apa? Warna apa? Inilah bangsa kita main nyeletuk gak mikir. Pak kalau merah jadi 6, merah kuning kelabu, merah muda dan udah berapa? 5, masih ada 1 yang belum meletus. Hijau 6 PA. Warna pertama itu hijau, bukan merah. Berarti nggak masuk TK. Yang meletus warna apa? Hijau. Tabung gas 3 kilo warna apa? Hijau. Semua yang berwarna hijau pasti meledak. Mulai hari ini pulang ganti tabung di rumah, jangan hijau lagi. Orang balon aja itu meledak, apalagi tabung gas. Saya ngomong begitu di keluarga Mongol, tabung gasnya dicat. Jadi santai-santai aja, biar ini saya masih berkarya. Besok saya hari ini harus balik ke Surabaya karena besok pagi jam 8 harus ke Manado. Setiap hari. Bahkan saya diakui sebagai stand up comedian terberani di Asia. Karena satu-satunya orang yang pernah stand up di acara orang meninggal. Serius Pak, udah mana bohong. Ada videonya di rumah duka Gatot Subroto. Kita datang melayat, tahu-tahu lagi menghibur, yang sabar ibu ya. Toto MC, kita akan dengarkan stand up komedi dari Momo. Pucat gua goblok, orang mati Pak. Gua hampir ya, aduh gimana di sebelah Momo Ibu Maya Rumanti. Gua tanya aku gimana? Ibu Maya bilang ya kita duet aja nyanyi. Suara gua fales. Di Toto istrinya ngomong tolong hibur ya Mongol, nanti oma transfer. Tengah gue coy duit saya. Lu mau suruh gue apain aja gue jabanin, yang penting duit. Termasuk hari ini. Kenceng bayarannya. MC gue mana tadi yang gue ganteng yang satu itu ya? Mana MC-nya? Oh yang sebut yang ganteng doang. MC Hadir. Sisdan. Kok bapak mau ke belakang? Kenapa? Kenapa? Yang ganteng doang ini panggil. Dia sosok raja padahal harusnya ratu. Kayak kebetulan nama saya adalah Ratu Capcikia. Gila cakep banget namanya ya. Saya dulu kalau ngeliatin kecantikan sekarang, aduh. Saya punya trauma. Mongol ini luar biasa banget. Jadi ceritanya pengen ganti operasi kan. Tapi dia mau suntik silikon. Rencananya aku kasih dong silikon sama dia. Bukan tambah besar jadi mengkilat. Silikonnya silikon ban. Brother, kalau soal operasi itu gue punya traumatik. Kenapa? Waktu gue acara sebuah bank bikin di Thailand. Terus? Ada dapat hadiah, kita jalan-jalan 2 malam di Phuket. Wah. Di gue nyampe, ya Allah gue naksir banget sama cewek. Gue tumben, gue pingin gue pindahin warga negara. Kok bisa? Ini cantik, gue tanya how much, dia bilang only 20 baht. Only 20 baht. Only 20 baht. Oh ketemu langsung Sawadikap. Di gue oke lah 20 baht, gue hitung-hitung masa 140. Lumayan ya. Terus? Ya Allah udah ke hotel bro. Terus? Ya Allah udah cipokas, pas dia buka baju goblok gedean dia. Ternyata belum dipoto. Wah pucat, wah. Dari situ sampai sekarang gue gak mau lagi ke Thailand. Cantik ya kan? Cantik banget sumpah, gak ada ininya loh. Main gede. Suaranya manis. Tapi ada tomatnya. Ya ampun kita kaget. Gue sampai teriak beneran lu goblok gedean dia. Masalahnya udah bayar. Kalau gue bayar minta tarik balik ya? Gak mungkin gue balik minta lagi 20 bahtnya. Ya udah kembali aja minta lagi sekali lagi. Tapi ingat. Kenapa sih? Lu jangan mesra-mesra gitu dong. Gue mau sama lu. Jangan mesra-mesra ntar nyaman. Gimana? Ntar nyaman gitu. Bener loh. Kayak bekas dari Thailand. Gimana kalau kita di belakang? Jangan-jangan ada rambutnya juga lebih gede dari kita. Belum tahu aja mereka.
Asik. Tapi satu hal ternyata acaranya hari ini luar biasa. Oh iya, luar biasa. Tadi gua denger door prize pertama sampai ada tas merek-merek mahal. Oh. Merek. Merek. Brother, Iya. saya itu bahasanya terserah saya. Oh gitu. Saya orang Indonesia, bahasa daerah tiap daerah kan Beda-beda. Iya. Di Makassar kan ditambah Oh, betul. Jimmy. Oh ya, coba. Terus gua masuk assalamualaikum di tempat coto. Oh iya. Ibunya teriak, waalaikumsalam, makan nih. Gua keluar, dia jual mie bukan jual kan dia nanya, makan nih. Lagi jual mie kan jual coto. Dia kan mau makan contoh, ya kan? Di Kupang juga begitu. Coba. Gua ketemu bapak tuh, hebat. Suka gereja kah belum? Dia jawab, sudah ada. Maksudnya? Dia suka gereja. Terus gua tanya, terus bapak suka makan kah belum? Dia jawab, belum sudah. Ini yang benar belum apa sudah? Ini ngeselin. Sama juga, gua sebagai orang Nado begitu. Kau coba tanya orang Nado, kan ada makan apa ini hari? Kita makan nasi pakai ikan ayam. Ini yang benar Ikan atau ayam? Namanya juga Indonesia. iya. Tapi yang paling gua sebagai orang Sulawesi Utara, gua tuh paling kesel sama orang Padang. Kok bisa? Karena orang Padang itu, gua punya pengalaman pahit banget sama rendang. Kok bisa? Kan enak. Dapatnya lengkoas. Ada yang pernah dapat? Gua dapat lengkoas, gua kirain daging, sumpah. Ini gua sampai ngomong loh di acara di Padang di Medan, kali di Sumatera Barat, gua bilang kalau boleh, kalau mau bikin rendang, jangan disamain potongannya. Potongan lengkuas. Daging sama lengkoas. Tapi ada daging segi 4, lengkoas simetris kayak gimana? Jadi kan gak bisa tahu. Tapi sepertinya memang mata bapak yang agak siwar. Kemarin dia melihat peti dikiranya batu gio, dipasang di sini. Ya kan? Dibiarin aja, penting kan perhiasannya Oh, sih. Gua cuma mau bilang brother, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Oh. Karena rantai kongguan rose gold. Iya dong, cuman bedanya kita make udah mulai lihat. Iya. Dia mah godok udah mulai hijau. Itu dikenal. Luar biasa banget Pak, ini jualan Pak. Penerusnya Hotman Paris ini. Asli palsu. Oh, saya sorry bro. Kalau di lawyer itu yang bling-bling kan abang Hotman. Oh, betul. Iya. Kalau Anda Di hot stand up pants. gue. Oh, sedang Anda. Oh. Oh, naiknya apa? Gua kalau mobil jangan Ambulans. lu kirain mau pergi demo. Kalau gua mah naik mobil ya yang penting nyaman. WC. Gitu aja. Mau beli mobil Ferrari, Tuhan malah bohong, gua pernah beli Ferrari brother. Kok bisa? Ih, gua Ada? Manado, bro. Lu mau ngegengsi-gengsian sama Masih gue, gengsi. cuy. Oh, salah. Orang Manado, Iya. nasi dari gua beli Ferrari bro 4,8 M. Wis. Besoknya gua jual. Miskin Pak. Karena ibunya nanya sama gue, lagi parkir di Citos. Ibunya nanya, orang bengkel ya bang. Pak, memang strata sosial itu bisa dibohongin, tapi muka nggak bisa dibohongin. Susah, nggak ada yang percaya itu Ferrari yang gue. Padahal nomornya 12120 EY, jadi Roni. Wih. Ibunya kayak gak ada salah. Orang bengkel bang, terus goblok di mobil gue, kita mau ribut nggak enak. Pakai Alphard juga begitu di Grand Hyatt. Sebentar saya pamit dulu kayak enak banget ngobrol. Hati-hati ya lu. Ya cukup. Enggak soalnya ini kan kalau lu naik Alphard orang percaya itu mobil lu. Bang, Gua di Grand muka lo yang Hyatt. mana bang? Muka lo yang mana? Modus. Gua di Grand Hyatt dibukain pintu, yang buka pintu ngomong gantian sopir ya bang. Emang gak pantas. Bapak itu IO yang di mana-mana ngundang gua, nggak pernah gua minta syarat mobil apapun, yang penting mobilnya jalan. Ah, tepuk tangannya dong. Enak begitu. Sekarang kita mau door prize kedua atau door prize? Kita dompet aja. Ada door prize dong. Masih ada lagi. Iya, door Ini prize. yang dapat teman-teman yang di depan kita bertiga boleh dapat. Biar banyak aja. Kan katanya ngomong udah punya Ferrari, udah punya apa juga. Iya. Pas-pasan juga udah mulai banyak. Udah dijual pak. Boleh Setia. dibantu? Enggak. Tugas Anda sekarang ngocok. Aduh,
Pak, baik-baik sumpah. Permisi Pak, Pak yang dikocok tuh dia aja Pak. Bukan Bahasanya Pak, ya Allah Bapak di surga. Ini, Pak. Tugas Mongol ngocok, gua mau ngocok apa? Woi. Tugas. Woi, sini. Ya sebentar saya mau cari fishball. Ini Bu, ini sebelah Oh sini. iya. Kocok Biasa, Pak. gimik. Kocok. Kan Mas Mongko yang ambil, saya pegangin. Nah, mandiri banget ya dia ya. Ambil sama Dia yang dia. megangin, gua yang ngocok. Iya. Ya Allah. Dia yang megangin, kamu yang kocok, aku yang bilang kalau dapat aku bilang gitu ya. Ya keluar. Satu doang, satu. Itu yang di belakang ketawanya kenceng banget kayaknya baru semalam ya. Berapa say? Satu. Satu aja, satu. Satu apa dia? Untuk parfum Bulgari. Oh. Parfum Bulgari. Ada sama parfum Pak? Di acaranya hebat amat sih Mbak, pakai parfum. Pak, jatuh Pak. Aduh, biar ambil dulu. Kita tolong Pak, ini Pak. Ada soda. Berdua. Ini Pak. Yang mana bro? Ini Pak. Yang susah yang melinting. Pakai kacamata dong makanya. Nah. Dibacain nih. Iya dong. Nggak mau dipakai dulu kacamatanya. Nggak ada Kebalik, Bang. Nggak ada nomornya. Ada. Nah. Iya. Nah, gitu kan dari tadi kan. Biar kelihatan. Ya, Ini musik nih. Jemput nggak kelihatan. Tetap nggak nolong ternyata. Ini kan kacamata cuma buat hiasan. Yogi Arta. Yogi Eka, Bang. Mas Yogi. Mas Yogi sini Mas Yogi. Mas Yogi ada? Yogi Eka panggilan kedua. Ada. Mas Yogi. Ada kok tadi di belakang. Mongol yang manggil apa tuan yang manggil Mas? Ini. Jangan gitu dong. Ya kan maksudnya kan choice. Iya. Oh ini Mas Yogi. Datang kan? Kenapa takut sih? Jalannya biasa aja, happy Sini gitu depan dia. Bang. Asik. Cium. Di ngarap banget. Lu kan ngenes ya. Gue aja. Lu yang wakilin. Oke, boleh. Ya. Oke, di mana jidat? Langsung. Ambil 4 lagi ternyata. Oh langsung 4. Iya. Mau nggak? Ya. Dikocokin Mas Yogi aja ya. Ambil 4. Ambil. Mas Yogi. Asik. Dua, Kalau dua, kita kan dua. nggak sah. Dibantu. Mas Yogi, biasa aja perutnya jangan Iya. ditahan. Lepas aja. Karena cowok Aduh. Diaduk. ya, agak dalam bang. Awas. Ya cabut bang. Cabut. Nah keluar kan? Mana? Ya Allah bang. 2 ya. 2, 3. 4. Ubek bang. 2, 3 nih. Oke. Dua lagi dong. 2 lagi bang. 2 lagi. Mongol ambil lagi, Mongol. Ambil lagi 2. Pegang. Iya, Pak. Ambil 2. Kan banyak banget dibawa. Oh, jauh banget. Waduh. Nah itu tuh. Ada warna kuning soalnya. Ya. Nah. Selamat untuk Siapa? belakangnya Santoso. Santos. Oh salah, Santiko. Santiko. Hermawan Santiko. Iya ada. Asik. Berikutnya kita punya 5 parfum Bulgari ya. Atas nama selanjutnya. Ini kayak Mama Arisa. Minta tolong dong bacain gitu dong Mongol. Berikutnya adalah belakangnya Hartono, Sri Hartono. Sri Hartono. Selanjutnya Ahmad Hidayat. Siapa? Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat. Panggilan pertama. Nah, tuh. Asik. Yang terakhir. Ya. Apa? Bisa buka nggak? Bisa brother. Ya. Ya Roni Immanuel. Ya, coba. Ini dong baru Nama bapaknya Roni Manuel. Keberatan nama Pak. Selanjutnya